Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang teori belajar behavioristik, ada lebih baik jika saya memperkenalkan diri saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Emma Febrianti Purba dengan NIM 2207164 dari kelas A3, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, dan dosen pengampu Ibu Hayata Nufus, SPD, MPD. Pengertian teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Perspektif behavioral berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon, hukum-hukum mekanistik. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan, bisa diramalkan, dan bisa ditentukan. Menurut teori ini, seseorang terlibat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya melalui pengalaman-pengalaman terdahulu dan menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Pandangan para ahli mengenai teori belajar behavioristik. 1. Teori belajar menurut Thorndike pada tahun 1874 sampai 1949. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera atau suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi atau berbuat. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan atau akibat adanya rangsangan. 2. Teori belajar menurut Watson pada tahun 1878 sampai 1958. Watson adalah seorang tokoh aliran behavioristik yang datang sesudah Thorndike. Menurutnya, teori belajar behavioristik adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal-hal tersebut sebagai faktor yang tidak perlu diperhitungkan. 3. Teori belajar menurut Chan Holt pada tahun 1884 sampai 1952. Chan Holt juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian tentang belajar. Namun ia sangat terpengaruh oleh teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Darwin. Bagi Holt, seperti halnya teori evolusi, semua tingkah laku bermanfaat untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, teori Holt mengatakan bahwa kebutuhan biologis atau drive dan pemuasan kebutuhan biologis atau drive reduction sangat penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kehidupan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. 4. Teori belajar menurut Edwin Guthrie pada tahun 1886 sampai 1959. Demikian juga dengan Edwin Guthrie. Ia juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun, ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau kebutuhan sebagaimana yang dijelaskan oleh Chan dan Holt. Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Ia juga memukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. 5. Teori belajar menurut Ivan Petrovich Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936. Klasik conditioning atau pengkondisian atau persyaratan klasik
adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan dengan hewan anjing, bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan menggantikan stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Prinsip-prinsip teori pembelajaran behavioristik. 1. Menggunakan prinsip penguatan, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran untuk mengarahkan kondisi agar peserta didik dapat mencapai peningkatan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik peserta didik untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Kelebihan. 1. Sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. 2. Dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Kekurangan. 1. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru atau teacher-centric learning bersifat meanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. 2. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa atau teori Skinner, baik hukuman verbal maupun fisik, seperti kata-kata kasar, ejekan, jeweran yang justru berakibat buruk pada siswa. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.